Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk berbicara terkait dengan bagaimana Allah memanifestasikan kuasa dan kebesarannya melebihi kuasa dan kebesaran Allah dan penguasa di Mesir. Jadi kita akan coba membahas terkait dengan tulah di Mesir, saudara-saudara. Nah, tujuan yang hendak kita capai ketika kita selesai mendengarkan khotbah ini adalah kita bisa mengenal Allah kita terkait dengan kuasa dan kebesarannya. Ya, ini tujuan yang mau kita capai. Jadi sepanjang kita nanti mendengarkan firman Tuhan ini, ya, saudara berdoa agar Tuhan memampukan kita menangkap pesan ini dengan baik, memberikan kita semacam iluminasi atau penerangan, ya, kecerdasan, sehingga firman Allah dan kebenarannya bisa kita yakini dan praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Itu tujuannya, saudara. Ya. Jadi sekali lagi yang mau kita capai di sini dan melalui khotbah ini adalah kita mau mengenal Allah kita terkait dengan kuasa dan kebesarannya. Itu yang mau kita capai, saudara. Ya. Nah, teks yang kita akan jadikan menjadi dasar khotbah ini cukup panjang. Ada 6 pasal, saudara-saudara. Itu Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 12. Kalau saudara periksa di Alkitab, itu adalah peristiwa di mana Musa mulai meminta kepada Fir'aun agar Fir'aun mengizinkan orang Israel itu untuk keluar dari tanah Mesir, ya. Tetapi Fir'aun tidak mengizinkan itu. Lalu Tuhan mulai memperlihatkan dominasi. Dominasi, tahu ya maknanya? Dominasi itu berarti keunggulan, ya, keunggulan, kuasa dan kebesaran Tuhan dibandingkan dengan kuasa dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah di Mesir. Bahkan penguasa Mesir sekalipun yang kita sebut sebagai Fir'aun. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu adalah sebutan penguasa waktu itu di Mesir. Jadi Fir'aun itu banyak. Seperti kita misalnya presiden, banyak presiden kita kan. Jadi seperti itu. Baik, itu yang mau kita capai, sehingga nanti dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita sudah memiliki satu pengetahuan yang jelas tentang kuasa dan kebesaran Tuhan kita. Dan itu akan membuat kita tidak menjadi takut, saudara-saudara. Ya. Itu akan membuat kita menjadi tidak takut. Sebab firman Tuhan itu disampaikan pertama-tama memang untuk memberikan kita pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya. Jadi unsur pengetahuan kita diisi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang lebih penting dari itu adalah unsur dari keimanan kita. Ya, makanya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat, ya, untuk mengajar, mendidik orang di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, ya. Ayat 17-nya, supaya setiap orang percaya itu diperlengkapi. Ya. Jadi firman Tuhan disampaikan bukan sekedar memenuhi kuota untuk ibadah itu menjadi sah, bukan. Firman Tuhan disampaikan agar kita mengalami apa yang disebut transformasi
perubahan bentuk. Ya, sekali lagi ini bukan bentuk badan, tetapi kerohanian kita dibentuk, diubahkan. Itu sebabnya Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, supaya kamu dapat mengerti manakah yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah firman Allah kenapa disampaikan. Firman Allah itu harus menguasai kita sepenuhnya, sehingga tindakan-tindakan kita, ide-ide kita, kelakuan-kelakuan kita itu betul-betul dikendalikan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa ini agak panjang saya sampaikan? Nah, saya juga tidak bisa menafikan bahwa di depan mata kita sebagai orang percaya, ya, usia kekristenan ternyata tidak menjamin seseorang menjadi bertumbuh dalam rohnya. Ya, itu sebabnya saya tekankan ini dengan baik. Baik, 10 tulah manifestasi keunggulan atau dominasi Allah Israel atas Allah dan penguasa di Mesir, saudara. Kita akan lihat next, apa saja 10 tulah itu. Yang pertama, air menjadi darah. Lalu yang kedua, katak. Lalu nyamuk. Lalu lalat pikat. Penyakit sampar pada ternak. Lalu barah pada manusia dan binatang. Barah itu seperti bisul yang bernanah, ya. Lalu hujan es, belalang, gelap gulita selama 3 hari. Dan yang terakhir, semua yang suluk, bahkan bukan hanya manusia, tetapi ternak yang dimiliki oleh orang Mesir, termasuk putra sulung Fir'aun, mati. Ya, nah, next. Lantas apa alasan Tuhan? Ini pertanyaannya. Apa alasan Tuhan menghukum Mesir dengan menjatuhkan 10 tulah secara terus-menerus? Ya. Apa alasan Tuhan yang paling mendasar? Yang paling mendasar sebenarnya. Kadangkala ada banyak orang tidak memahami lalu menyimpulkan secara tidak mendalam bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kejam, ya kan? Dengan tega menghukum Mesir dengan sederet tulah yang mengerikan. Tetapi walaupun itu menjadi bagian atau topik yang bisa dibahas nanti, saya mau katakan bahwa Allah bekerja seturut dengan zaman dan apa yang bisa dipahami oleh manusia pada zaman itu. Ya, yang paling penting kita peroleh dari kisah-kisah seperti ini adalah ide di balik tindakan Allah itu apa? Apa alasan dasar yang mendasari tindakan Allah itu? Nanti dari sini kita bisa belajar. Kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sering saya katakan ketika kita membaca firman Allah, khususnya Alkitab dalam Perjanjian Lama khususnya, jangan sekali-sekali meniru bentuk yang ada di sana. Ya kan? Bukan bentuknya yang ditiru. Saya kadang heran juga, ya, kalau Daud meniup nafiri, orang Kristen harus meniup nafiri. Meniup nafiri salah apa tidak? Tidak. Tetapi ketika harus meniup nafiri karena Daud meniup nafiri, di situ kesalahan. Dulu alat musiknya nafiri, dan itu memuji Tuhan. Hari ini memuji Tuhan, alat musik kita keyboard. Dulu belum ada keyboard, jadi nafiri tidak wajib.
Apakah keyboard wajib? Tidak juga. Karena memuji Tuhan tidak harus pakai alat musik kan gitu kan. Jadi ide di balik Raja Daud itu adalah memuji Tuhan. Itu idenya. Ya. Jadi kalau alat musiknya tidak ada, masih bisa nggak kita memuji Tuhan? Yang B. Nanti katanya, nggak enak, udah alat musiknya nggak ada. Loh betul, ini fakta loh. Alat musik lengkap aja masih dibilang kurang ngeroh. Wah, kurang ngeroh, nggak ada Roh Kudus. Ya, jadi ide yang perlu kita ketahui. Yang pertama, next. Apa alasan mendasar Allah menjatuhkan tulah atas Mesir? Alasan pertama, saudara, ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan memperlihatkan kuasa Allah, pertama-tama kepada Fir'aun, lalu kepada hamba-hamba Fir'aun dan umat Israel. Coba kita buka Keluaran 14 ayat 17 dan 18. Satu orang dengan cepat membantu kita membaca itu. Keluaran 14 ayat 17 dan 18. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun ada dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, jadi kenapa Allah ingin menyatakan kemuliaannya? Apakah Allah suka cari perhatian? Tentu saja tidak. Kenapa Allah ingin menyatakan kemuliaannya? Karena ada kemuliaan tandingan yang sedang disampaikan oleh Firaun dan Allah-Allah di Mesir. Padahal satu-satunya yang pantas dimuliakan dan memang pada dasarnya mulia itu hanya Allah. Makanya kita jangan suka dimuliakan. Kalau kita suka minta dimuliakan, minta didahulukan, minta dipuji, minta disanjung-sanjung, padahal semua itu hanya layak bagi Tuhan. Hati-hati, kita nanti bisa menjadi tandingan Tuhan. Sepakat, saudara? Sepakat? Ya, jangan suka dimuliakan, saudara. Jangan suka didahulukan. Ya. Sifat manusia itu memang senang dipuji dan dimuliakan. Kalau dia punya pangkat tertentu nggak disambut dengan ramah, sakit hati, ya kan? Itu orang yang senang dimuliakan. Orang Mesir memuliakan Allah mereka, menganggap bahwa Allah mereka itu lebih berkuasa daripada Allah Israel. Itu sebabnya Fir'aun dengan percaya diri menentang Allah Israel. Iya kan? Kenapa Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Apakah hanya karena Tuhan mampu menulahi orang Mesir? Tidak. Daerah Mesir di mana orang Mesir tinggal ditulahi Tuhan. Tetapi ada satu daerah di mana Tuhan tidak menulahi itu. Di mana itu? Di Goshen. Goshen itu adalah tempat orang Israel tinggal selama 430 tahun sejak Yakub membawa anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya keluar dari Kanaan karena kelaparan, masuk ke tanah Mesir. Waktu itu Yusuf menjadi penguasa kedua setelah Fir'aun. Lalu Fir'aun mengatakan kepada Yusuf, bawa semua sanak saudaramu yang jumlahnya 70 orang itu, bawa ke tanah Goshen, di sana kalian hidup. Karena orang Mesir ogah kumpul sama orang Firaun. Karena orang Mesir tidak suka ternak, saudara. Orang Israel beternak, betul kan? Beternak. Orang Mesir tidak suka ternak. Jadi mereka dikasih ke tanah Goshen. Waktu Allah menulahi Mesir, Allah juga tahu
Kutulahi. Ini kan menunjukkan kekuasaan Tuhan kan? Betul kan? Tanah Goshen gak kena tulang. Padahal itu kan berdampingan dengan penduduk Mesir. Saudara bayangkan, Tuhan itu punya kuasa dan otoritas yang bisa membedakan. Amin. Kalau kita membaca pasal 8 ayat 23, coba dengan cepat yang lain, pasal 8 ayat 23. Keluaran ini semua keluaran, nggak ada kitab lain. Keluaran pasal 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Pembedaan. Di dalam bahasa Ibrani, kata dasar yang dipakai ini pedut, bukan pedot. Kalau pedot itu lepas, itu bahasa Jawa. Bahasa Ibraninya ada pedut, dan pedut ini saudara-saudara di dalam terjemahan lain diterjemahkan sebagai ransom, tebusan. Jadi secara semantik atau pengertian yang muncul dari konteks tertentu, kata pedut ini bisa juga diterjemahkan sebagai penyelamatan atau penebusan, walaupun di dalam LAI diterjemahkan pembedaan. Aku akan membuat pembedaan, artinya tanah Mesir kutulahi, Goshen tidak, pembedaan. Tetapi sebenarnya Allah sedang berkata, aku akan mengadakan keselamatan di tanah Goshen. Saudara lihat bahwa kuasa yang dimiliki oleh Tuhan itu mampu membuat pembedaan. Hati-hati saudara. Itu sebabnya sering saya bilang, suami-suami ke sorga itu nggak gandengan sama istri ya. Pokok nanti kalau perjalanan ke sorga nggak ada yang gandengan. Istri-istri kalau ke sorga nggak ada tuh ditolong suami, nggak ada. Makanya kalau kita baca di Matius 24, 2 orang di ladang mengirik, betul nggak? Mengirik padi itu, satu di bawah, satu ditinggal. Pembedaan. Ini harus, pesan ini harus masuk dalam pikiran kita. Dari segi menakutkan, kalau saya bilang menakutkan, kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, kita akan dibedakan untuk dihukum. Tapi dari segi positifnya, ketika kita menjadi orang-orang yang turut kehendak Allah, kita tetap dibedakan, tapi untuk diselamatkan. Seperti Goshen, betul? Aku akan mengadakan pembedaan di tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Pedut artinya aku akan mengadakan keselamatan, penebusan. Aku akan menebus Goshen, aku akan menyelamatkan Goshen, tetapi Mesir tidak. Di sini kita belajar apa, saudara? Kemuliaan Tuhan itu hanya milik Tuhan. Kebesaran Tuhan itu hanya milik Tuhan. Manusia bukan untuk memiliki kemuliaan dan kebesaran. Manusia untuk melayani Tuhan. Nah itu tempatnya. Jangan salah tempat ya. Kadang-kadang kita suka menempati kursinya Tuhan. Ya. Manusia bukan untuk dimuliakan. Manusia bukan untuk dianggap besar dan mulia. Itu punyanya Tuhan. Manusia untuk melayani kehendak Allah. Itu tempat kita. Dan yang begini-gini ini harus saya sampaikan pelan-pelan, supaya nempel. Coba lihat di wajah temanmu, udah nempel nggak? Sampingnya ya, samping. Nempel nggak? Harus nempel, saudara. Ya. Yang kedua, next. Apa alasan mendasar Tuhan menghukum Mesir dengan tulah? Tentu saja untuk menjatuhkan hukuman terhadap seluruh Allah yang disembah oleh orang Mesir.
Coba baca 12 ayat 12 dengan cepat. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, seram juga ya. Tuhan membunuh. Sekali lagi tadi saya sudah dahului ya, supaya pikiran saudara nggak mengawang-awang kemana-mana. Sadis Tuhan ini. Itu tadi udah selesai di awal ya. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa tulah diberikan oleh Tuhan kepada Mesir untuk menjatuhkan hukuman. Pertama-tama kepada semua anak sulung manusia dan binatang orang Mesir, dan kepada semua Allah yang ada di Mesir. Semua ilah yang ada di Mesir yang tadi mereka sembah. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah yang unggul dalam kuasa, bukan Allah Mesir yang unggul. Ya. Kitab Mazmur, ya, saudara tidak usah baca. 135 ayat 15 sampai 21 menggambarkan ini. Tentang bagaimana bangsa-bangsa menyembah berhala. Berhala itu punya mata tetapi tidak bisa mendengar. Mendengar juga nggak bisa dia. Loh iya toh. Dia punya mata tidak bisa melihat. Lah iya, yang kedua punya telinga tidak bisa mendengar. Kan sama saja toh. Punya mata nggak bisa mendengar, memang dia nggak bisa mendengar. Dia punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar, punya hidung tidak bisa mencium, merasa tuh nggak bisa. Punya apa lagi? Punya tangan tidak bisa menjangkau. Itu digambarkan di situ. Lalu demikianlah orang-orang yang menyembahnya, kata firman Allah. Ini kan ilah ya. Kalau kita bicara ilah hari ini, zaman ini tahun 2024, ilah sekarang bukan lagi berhala-berhala seperti yang ada di Asyur, ya, seperti Asitoret atau Dewi Kesuburan yang disembah orang Moab dan sebagainya. Bukan lagi. Berhala hari ini, apa yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Betul nggak? Itu definisi berhala itu begitu. Apa yang saya utamakan melebihi Tuhan, itu berhala. Karena ada yang saya utamakan melebihi Tuhan. Padahal firman Allah dengan jelas berkata, Tuhanlah yang harus kita utamakan. Itu kan karena saya pendeta. Tidak juga. Pendeta pun bisa mengutamakan hal lain ketimbang Tuhan. Bisa. Iya kan? Sama sebenarnya kita. Sama, godaannya sama. Ya kan? Apalagi tantangannya sama, bentuknya aja beda. Tapi ingat, sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala hari ini. Tapi Pak, di kamar saya tidak ada patung apapun. Bukan patung lagi hari ini. Bukan lagi. Itu masa lalu patung-patung itu. Molok, ya, Asitoret, ya, dewa-dewi yang disembah bangsa-bangsa, itu masa lalu. Tapi hari ini berhala di dalam kehidupan kita adalah apa yang saya utamakan melebihi Tuhan. Itu berhala. Betul saudara? Yang betul cuma setengah, sisanya enggak. Karena tul, itu aja saya dengar satu. Itu pun satu, tul. Kan setengah itu kan? Loh benar saudara. Nah ini harus kita masukkan dalam pikiran kita. Ada satu kesaksian
yang kita baca hari ini. Ketika orang Mesir menyembah berhala dan ilah dibanding Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukuman. Ide dibalik itu apa? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Ya kan? Seperti ada kutipan puisi, engkau adalah satu dan satu-satunya. Wes. Tapi itu puisi romantis dulu. Itu kan enak juga kalau kita bilang sama Tuhan ya. Doa pagi lalu kita kutip puisi itu. Tuhan, engkau adalah satu dan satu-satunya. Mungkin tersipu Tuhan di atas. Tapi kalau kita bilang Tuhan engkau adalah satu, tapi bukan satu-satunya. Tuhan adalah satu dan satu-satunya. Artinya apa? Ini dalam sebenarnya. Kadang-kadang kita orang Kristen sekarang menyembah Tuhan yang esa, yang satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dalam prakteknya dia bukan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Karena ada banyak hal yang kita unggulkan melebihi dia, yang kita utamakan melebihi dia. Ada banyak hal. Berarti kita punya banyak ilah. Betul? Kita memang mengakui Allah itu satu. Kita paham doktrin Tritunggal, Shema Israel, ya kan? Dengarlah hai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan itu adalah Allahmu, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, kasihilah Tuhan Allahmu bekol lefafta, dengan segenap hati, hubekol nafseka, dengan segenap jiwa, hubekol meodeka, dengan segenap akal budimu. Tapi dalam prakteknya kita tidak mengasihi Allah seperti itu. Ingat loh, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kata meodeka pernah saya katakan, itu dalam konteks yang lain diterjemahkan sebagai sumber dayamu. Meodeka itu pengertian lainnya adalah bukan hanya akal budi, tapi sumber dayamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua yang ada padamu loh. Berarti Tuhan itu unggul, Tuhan itu nomor satu, Tuhan itu dominan. Tapi Mesir tidak memperlakukan Tuhan seperti itu. Mereka punya Allah-Allah lain, dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah-Allah lain yang kau sembah itu ada di bawah otoritas saya, kata Tuhan. Maka saya hukum kamu. Betul kan? Tadi kan Allah ilah-ilah juga dihukum kan? Dihukum saudara-saudara oleh Tuhan. Sekarang kita tinggal koreksi diri kita loh. Apa yang lebih saya utamakan melebihi Tuhan? Itulah berhala dari dalam diri saya. Itulah ilah yang selama ini saya sembah. Saya memang mengakui Tuhan itu satu, but not the only one. Tapi tidak satu-satunya. Ya kan? Kita tinggal memeriksa diri kita. Apa yang lebih saya utamakan ketimbang Tuhan? Dalam situasi-situasi tertentu, apakah saya lebih mengutamakan yang lain ketimbang Tuhan? Memang gak seumur hidup kita mengutamakan dia, tapi situasi-situasi tertentu, ketika kita harus memilih mengutamakan Tuhan atau mengutamakan yang lain, itu kan situasi tertentu tidak terjadi sepanjang hari kan? Betul? Tidak terjadi sepanjang hari itu. Tidak terjadi juga sepanjang minggu. Tidak terjadi juga sepanjang bulan. Itu tertentu saja. Tapi justru karena itu tertentu, itu adalah sebuah momen di mana kita harus mengatakan saya memilih Tuhan lebih daripada ini. Atau sebaliknya. Kalau sebaliknya, ini ilah kita. Dan ingat, atas ilah-ilah seperti ini Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Ini harus kita tangkap, saudara.
Ya. Jadi hanya ada satu Tuhan atas bumi, dan bahwa semua Allah lain di hadapan Tuhan tidak berdaya. Karena 1 Korintus pasal 8 pun berkata, sebenarnya hanya ada satu Allah di alam semesta. Cuman orang-orang bikin Allah-Allah sendiri, betul? Makanya terjemahan baru tahun 2023 tidak lagi menerjemahkan Allah di sana, tapi ilah. Tadi itu kan masih terjemahan lama tahun 1974 kan, masih Allah kan. Sekarang ini ilah, karena memang Allah satu-satunya itu Tuhan. Sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang Mesir atau kita saat ini disebut ilah. Jadi ini pesannya, kenali berhala kita. Setelah kita mengenal apa berhala kita, hancurin itu berhala kita. Amin. Jangan sampai Tuhan yang menghancurkan. Itu agak repot nanti. Iya kan? Agak repot kalau Tuhan yang hancurin. Hancurin aja sendiri berhalanya. Apapun itu. Sesuatu yang kita agungkan atau kita hormati atau kita dahulukan melebihi Tuhan. Dan itu biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, tidak sepanjang hari. Iblis itu tahu, iblis bekerja bukan dalam waktu. Iblis bekerja in the moment, dalam momen, dalam sebuah momen, peristiwa. Dia tahu kapan melancarkan serangannya, dia tahu kapan tidak harus menyerang. Ya kan? Amin. Sepi. Next group. Yang ketiga, kenapa Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah? Sekarang objeknya bangsa Israel. Untuk memperlihatkan dan menyaksikan kepada bangsa Israel kekuasaan Tuhan, dan tujuannya adalah agar bangsa Israel menceritakan apa yang mereka alami dari Tuhan kepada anak cucunya. Coba 10 ayat 2 dengan cepat. Keluaran 10 ayat 2. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ingat, ada kata mempermain-mainkan ya, itu gak usah dipikirin dulu. Itu udah selesai di awal tadi ya. Soalnya ini tindakan Tuhan, saudara-saudara, memang kadang sulit dibahasakan. Karena bahasa itu sifatnya terbatas. Betul? Bahasa itu sifatnya terbatas. Ya kan? Jadi kata mempermain-mainkan di sana bukan berarti Tuhan kok suka mempermain-mainkan. Ingat ya, jangan ya. Tata bahasa yang dipakai ribuan tahun yang lalu itu maknanya tidak selalu sama dengan apa yang kita pahami hari ini. Ya kan? Waktu kita bahas Tritunggal kemarin, kita ketemu dengan 3 oknum. Oknum dulu sama oknum sekarang tuh beda. Ya kan? Jadi itu bahasa itu punya keterbatasan. Bahasa berubah ketika melintasi sejarah. Ya kan? Itu tampak pada banyak peribahasa. Tak ada rotan. Sekarang siapa mau pakai rotan? Rotan udah habis. Di Sumbawa sudah habis rotan. Tak ada rotan, berarti akar pun. Akar mana sekarang yang dipakai? Pohon udah dicabut. Akar mana? Jadi bahasa itu punya keterbatasan. Zaman dulu rotan dan akar itu bisa saling menopang penggunaannya. Tentu itu dulu peribahasa itu tercipta karena ada memang fungsinya. Iya kan?
Sekarang udah enggak. Itu menunjukkan kerentanan bahasa. Jadi ketika tadi Tuhan mengatakan, kita mengatakan mempermain-mainkan, jangan Tuhan kok suka mempermainkan orang. Ingat, bukan itu maknanya. Ya, tapi kita nggak bisa bahas itu hari ini, terlalu panjang. Kita bahas dulu fokus kepada bagaimana Allah mempertontonkan dominasi, kuasa dan kebesaran. Itu yang mau kita capai pagi ini. Makanya di awal tadi saya katakan tujuan khotbah ini hanya itu. Jadi saudara-saudara, Allah ingin bangsa Israel menceritakan kepada anak-anak mereka, keturunan mereka, tentang bagaimana Allah menyelamatkan tanah Goshen. Itu pekerjaan Allah. Ini kan bicara tentang warisan rohani, saudara-saudara. Dan warisan rohani selalu berisi tentang Allah. Warisan jasmani itu penting. Tidak ada salahnya orang tua mencari agar suatu hari dia tidak ada anaknya mendapatkan warisan jasmani. Itu tidak pernah salah. Tetapi jauh lebih penting warisan rohani, saudara-saudara. Kalau seseorang hidup dengan Tuhan, saudara nggak usah khawatir masa depan. Saya secara pribadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak khawatir masa depan anak saya dia. Begitu dia selesai dalam tanggung jawab saya, dia tanggung jawab Tuhan. Bahkan sementara dia dalam tanggung jawab saya, dia sebenarnya dalam tanggung jawab Tuhan. Iya kan? Tapi apa yang saya khawatirkan? Ada pergaulannya. Itu yang saya khawatirkan. Asupan rohaninya, itu yang saya khawatirkan. Apakah dia mendapatkan kebenaran-kebenaran yang bisa membangun dia? Itu karena apa, saudara-saudara? Seseorang yang kuat dari dalamnya, kuat di luarnya. Amin. Itu dia. Seseorang yang kuat dari dalamnya secara rohani, apapun yang menempa dia di luar sana, dia tetap kuat. Saya mau tanya orang tua, sampai kapan Anda bisa menopang anakmu? Sampai kapan? Ada yang tahu sampai kapan? Nggak ada kan? Betul kan? Nggak ada. Kita mengenal peristiwa. Saya sebut nama saja karena semua ini sudah menjadi rahasia umum. Ada artis yang beberapa tahun lalu meninggal suami istri kecelakaan. Apa itu? Vanessa Angel dan suaminya. Pasti jauh di dalam benak mereka. Mereka ingin membesarkan anak ini, betul kan? Anak mereka dengan kasih sayang, dengan apa lagi? Kelimpahan harta yang mereka miliki. Apakah itu salah? Tidak. Tapi lihat, anak belum besar, mereka sudah dipanggil Tuhan. Artinya, keterlibatan orang tua terhadap anak itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya enaknya sih, pengennya sih Tuhan tunggu besar dulu anak, kan gitu kan? Tunggu dewasa dulu, bila perlu tunggu nikah dulu semua. Baru Tuhan panggil dah, nggak apa-apa. Kan pengennya manusia begitu kan? Bahkan ada yang pengen, jangan Tuhan, tunggu punya cucu dulu. Begitu punya cucu, cicit dua aja. Ya alasannya saya takut mati. Cuman rohani alasannya. Tapi kan kita tidak tahu. Artinya warisan apapun yang kita siapkan kepada anak-anak kita itu tidak salah. Warisan harta benda. Tapi tanpa warisan rohani, keturunan-keturunan kita tidak akan berhasil di masa yang akan datang. Saudara, 20-30 tahun ke depan kita nggak tahu kondisi dunia seperti apa loh. Kemarin saya katakan di dunia sedang dilanda kegerakan hilangnya keyakinan agamawi anak-anak muda. Bukan pindah agama, menjadi ateis, menjadi tidak percaya Allah, atau percaya adanya Tuhan tetapi meragukan dan tidak mengetahui siapa Tuhan itu, agnostis. Betul kan? Sehingga apa? Hidup mereka dipengaruhi oleh keyakinan itu. Hari-hari ini di negara-negara maju, gereja-gereja banyak ditutup, tidak ada lagi pemulihan
Tuhan, adanya transformasi iman, bukan ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang tidak baik. Tadinya percaya kepada Tuhan, tadinya percaya kepada Allah, menjadi meragukan Tuhan, tidak tahu tentang Tuhan, walaupun masih percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak bisa menemukan Tuhan dalam hatinya, tidak bisa lagi experiencing God, nggak bisa lagi mengalami Tuhan tuh nggak bisa. Kenapa banyak orang putus asa? Karena mereka tidak bisa mengalami Tuhan. Betul kan? Masalah hidup semua orang punya, betul? Punya nggak? Saudara, wajah saya ini yang bersinar-sinar sekarang ini, punya masalah nggak wajah kayak gini? Masa? Banyak! Iya kan? Tapi ketika kita bisa mengalami Allah, itu memuatkan kita. Itu warisan rohani, itu begitu, saudara. Warisan rohani yang diberikan kepada orang tua. Billy Graham ketika dia hendak meninggal di usia 98 tahun, dia menerangkan bahwa warisan terbesar yang bisa diberikan oleh seorang ayah atau ibu kepada anaknya adalah spiritual legacy, warisan rohani. Saudara, kalau anak Anda tidak rohani, hartamu triliunan pun setahun bisa habis kok. Betul? Betul? Anda taruhlah mewarisi anakmu 1 triliun atau 1 M lah, gak usah terlalu banyak ya kan, 10 miliar. Anakmu gak rohani hidupnya, habis. Gak usah 2 tahun, 2 tahun kurang sehari, habis itu. Habis. Apalagi lagu itu sekarang sedang terkenal itu, ya kan? Lagu lama sekali, kenapa dihidupkan lagi itu? Tahu lagunya kan? Nah itu kan lagu lama itu. Lagu umurnya sudah hampir 30 tahun itu. Kok muncul di reel sekarang itu? Di mana-mana lagu itu diperdengarkan. Ingat loh, pengetahuan seseorang akan lebih mudah berkembang ketika dibentuk oleh sebuah nada. Betul? Coba tuh hafal Alkitab Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembala. Ada yang bisa hafal? Enggak, hafal. Hafal. Nah, coba terus ya. Terus. Dia membalikkan Di mana? Udah mulai keliru. Tapi coba nyanyikan. Apa? Nada membuat. Nah itu hati-hati. Jangan anggap semua musik itu it's common lah, biasa lah, musik kita nikmati. Hati-hati. Musik memberikan doktrin kepada pendengarnya. Iya kan? Tanpa sadar, ketika kita mendengar lagu-lagu seperti itu di Amerika di tahun 70-80-an, kenapa terjadi gelombang bunuh diri yang sangat banyak? Karena lagu salah satunya. Lagu. Mereka mendengar lagu tentang indahnya bunuh diri. Loh, serius? Saudara ketawa karena belum pernah dengar lagu itu. Kadang-kadang kita dengar lagu bahasa Inggris, wah senang gitu. Tahu artinya enggak, yang penting enak. Warisan rohanilah yang membuat keturunan kita mampu menghadapi zaman yang akan datang dan tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saudara-saudara, nilai kerohanian atau mungkin kita tarik ke lebih umum agama itu tidak terlalu menarik hari ini. Di Reel, di YouTube kita mulai melihat diskusi anak-anak muda. Generasi strawberry mulai membahas tentang itu. Anak-anak muda, umur 22, 25, 27 tahun, mereka membahas tentang itu. Warisan rohanilah yang membuat keturunan kita tetap mengenal Allah dan kebenarannya di masa yang akan datang. Makanya
Jangan lupa memberikan warisan rohani kepada anak-anak Anda. Amin. Ceritakan tentang kebesaran Tuhan. Ceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menolong kalian, bagaimana Tuhan membawa kalian mengenal firman-Nya. Ceritakan. Jangan kalau anaknya nangis kasih HP langsung. Boleh nggak kasih HP sama anak? Boleh. Tapi bukan untuk membuat anak diem. Saya sering bilang kalau anak nangis biarin aja nangis. Karena air mata itu menyehatkan jantung. Iya kan? Kecuali dia mulai berpuisi, nah itu baru kasih sudah itu. Itu dia saudara, ya. Amin. Warisan rohani ini penting. Tapi bagaimana orang tua bisa memberikan warisan rohani kalau dia tidak memiliki kerohanian? Apa yang diwariskan? Kita bisa mewariskan kalau kita punya, betul gak? Orang tua mewariskan rumah kalau dia punya rumah. Jangan wariskan karena Anda rumah tetangga. Masalah. Nah, nanti kalau papa nggak ada, itu rumah yang sana itu jangan kamu jual ya. Apapun yang terjadi. Kenapa Pak? Itu rumah tetangga. Nah. Kalau kita mau mewariskan warisan rohani, kita harus memiliki kerohanian yang baik. Betul? Ada peribahasa barat mengatakan perilaku berbicara lebih kuat daripada perkataan. Action speaks louder than word. Perilaku kita itu berbicara lebih kuat ketimbang perkataan. Orang tua memang begitu. Anak saya persis saya. Belak-belakan misalnya. Iya. Kalau anak Anda nggak mirip Anda, itu justru mencurigakan. Jadi jangan bilang anak saya ini Pak susah diatur Pak, Ibu susah diatur Pak. Itu kan saya. Anak saya harusnya nggak boleh. Lah dia mirip kita. Justru kalau kita susah diatur dan anak kita penurut, pertanyakan dia. Ini saya susah diatur kok anak saya penurut betul ya? Anak siapa ini? Iya kan? Warisan rohani. Amin. Terakhir. Ini terakhir loh ya. Berapa ini? Khusus tulah ke-10. Ini kan beda ya, tulah ke-10 ya. Tulah ke-10 apa? Anak sulung mati. Dan bukan hanya anak sulung manusia. Firman Allah berkata juga anak sulung hewan dan ternak. 9 tulah pertama Tuhan melakukannya melalui tangan Harun dan Musa. Tapi tulah ke-10 Allah sendiri yang melakukannya. Allah sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara, anak sulung mati. Israel adalah anak sulung Allah. Itu adalah ayatnya. Coba buka 4:22-23 dengan cepat. Masih keluar, tetap keluar. 4:22-23. Enggak ada yang belum dapat itu? Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Iya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, tahu alasannya kenapa Tuhan membunuh anak sulung di Mesir? Karena Israel itu anak sulungnya Tuhan. Anak sulung di dalam sepanjang perjanjian lama itu adalah simbol dari permulaan keperkasaan bapak dan ibu. Kepada Ruben, waktu Yakub memberkati Ruben,
Itu nggak ditinggalkan. Ruben, engkau adalah anak sulungku, permulaan kegagalan, permulaan keperkasaanku, kata Yakub kepada Ruben. Jadi anak sulung itu bicara tentang keperkasaan. Ketika makna ini kita rohanikan, karena terkait dengan Allah dan Israel. Israel itu adalah simbol keperkasaan Allah di bumi pada waktu itu. Ingat ya, pada waktu itu. Dan keperkasaan Allah ini harus mengabdi kepada Allah. Mereka harus menyembah Allah. Makanya dikatakan di sini saudara, biarkan anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Tuhan ingin mengembalikan Israel ke tanah Kanaan, tanah yang sudah diberikan kepada nenek moyangnya Abraham zaman dulu. Supaya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Israel, anak sulungnya ini bertumbuh dan menyembah kepada Allah. Tapi Firaun tidak memperbolehkan. Dia menganggap dirinya perkasa, betul lah. Lalu apa yang Tuhan lakukan next? Ya. Tuhan mengambil keperkasaan Firaun dan Mesir. Keperkasaan terletak pada apa? Anak sulung. Jadi anak sulungnya diambil. Bukan hanya keperkasaan manusia, ternak-ternaknya pun tidak lagi perkasa. Anak sulung ternak juga diambil, mati semua. Apa yang kita bisa pahami dari sini, saudara-saudara? Satu-satunya yang tetap perkasa di seluruh alam semesta ini Tuhan. Itu harus kita pahami. Otot kita sebesar apapun, saudara, walaupun kita seperti anaknya Bima, yaitu Gatot Kaca, otot, kawat, tulang besi. Itu yang mana sih bapaknya, Bima apa Gatot Kaca bapaknya? Bima bapaknya, anaknya Gatot Kaca ya, bukan kebalik ya. Gatot Kaca dikenal sebagai tokoh pewayangan yang gagah perkasa. Di dalam tradisi Jawa disebutkan otot kawat, tulang besi. Saudara, kalau punya otot kawat, tulang besi gimana? Jalan gini kan? Tuhan tetap yang perkasa atas alam semesta. Amin. Siapa manusia di bumi ini yang sanggup melawan Tuhan? Satu kali, entah ini benar atau tidak, tapi sejarah mencatat. Karena sejarah bisa jadi dibikin-bikin kan gitu kan. Tapi sejarah mencatat. Pembuat kapal Titanic, sebelum kapal Titanic ini berlayar pada tahun 1900 berapa? 12 atau 14? 12. Dia pernah berkata, even God cannot sink this ship. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu tercatat di dalam beberapa tulisan artikel. Itu kata pembuatnya. Apa yang terjadi kemudian? Kapal itu tenggelam. Saudara pernah nonton film Titanic? Itu film yang booming tahun 1997 waktu saya mau ke Malang. Yang banyak dipertanyakan, siapa dulu yang menjadi fotografer waktu Titanic tenggelam? Kok bisa tahu mereka ya? Tapi itu pertanyaan lucu-lucuan. Namanya juga imajinasi, dramatisasi kan? Tapi saudara, pembuat kapal Titanic mengatakan bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tenggelam. Artinya saudara, satu-satunya yang perkasa di alam semesta ini tetap Tuhan. Kita nggak perkasa kita. Lagu kita kan juga gitu kan? Apa lagu kita? Besar dan perkasa Allah kita. Betul lah? Besar dan dahsyat Dia. Iya kan? Lagu Pentakosta tahun 60-an. Kita udah jarang menyanyikan itu sekarang. Satu-satunya yang perkasa di alam semesta ini Tuhan. Jadi jangan coba-coba
menandingi keperkasaan Tuhan. Jangan bilang saya masih muda, masih kuat, perjalanan masih panjang. Yes, itu yang kita harapkan. Betul? Tapi kalau keperkasaan Tuhan ternodai oleh tindakan kita, satu kali dengan jentikan jari kita bisa habis. Apakah manusia, kata kita biasanya? Betul? Dia hanya gumpalan debu belaka. Dengan apa dia dapat disamakan? Ini harus mengerti kita, supaya perilaku kita terkontrol, supaya perilaku kita terkendali. Kadang-kadang manusia ini suka lupa diri. Mesir lupa diri. Jadi sehebat, sebesar, sekaya, dan yang lainnya apapun kita, tetaplah yang paling perkasa itu adalah Tuhan. Nasihatnya apa? Tetaplah tunduk kepada Tuhan dan kehendak. Terakhir bro, ini paling akhir sebenarnya. Ketika Allah membunuh setiap yang sulung di Mesir, Dia sedang mengambil keperkasaan orang Mesir, menunjukkan bahwa hanya keperkasaan Tuhanlah yang akan tetap eksis, yang akan tetap ada. Hanya keperkasaan Tuhan. Di mana raja-raja di bumi yang perkasa sampai sekarang? Presiden 10 tahun seperkasa apapun tumbang juga karena selesai masa jabatan kan? Raja-raja dari zaman dahulu, Fir'aun, entah Fir'aun merempetah. Banyak nama Fir'aun itu, salah satunya lucu ya, merempetah. Ada Fir'aun lain-lain itu, tumbang juga. Negeri-negeri perkasa, Persia pernah menjadi negeri perkasa yang sekarang Iran itu, tumbang juga. Media tumbang juga, Yunani, Romawi tumbang juga. Di mana ada kerajaan yang bertahan sampai sekarang? Gak ada. Nah, itu memperlihatkan bahwa hanya Tuhan yang tetap perkasa di alam semesta ini. Oleh karena itu mari kita tetap tunduk kepada Tuhan dan setiap kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.